semua? Tidak. Oke. Nanti tolong dicatat yang ke kelas atau sekretarisnya nanti kasih ke Bapak. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelasnya, boleh dipimpin. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa untuk kejayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Nah, baik anak-anak, berdasarkan hasil AU yang Bapak sebarkan kemarin, bahwa kalian di sini terdapat kurangnya kekompakan kelas di dalam kelas kalian, dan kalian masih banyak yang berkonflik sesama teman satu kelas kalian. Nah, di mana anak-anak materi yang Bapak meningkatkan di mana materi yang pada hari ini adalah yang akan Bapak sampaikan, meningkatkan hubungan sosial antara teman melalui diskusi kelompok berdasarkan kasus konflik siswa. Nah, yang di mana tujuan kegiatan ini adalah setelah kegiatan ini siswa Bapak harap memahami arti hubungan sosial yang baik dan mengenali penyebab dan dampak konflik antara teman, menanamkan cara menyelesaikan konflik dengan damai dan menunjukkan sikap empati dan saling menghargai sesama teman. Di sini saling menghargai semua. Jadi kita harus saling menghargai sama-sama teman, atau baik dengan guru maupun. Oke, anak-anak semuanya, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak ada sedikit supaya anak-anak semuanya lebih semangat lagi dan lebih fokus lagi. Itu aja ya, fokus saja. Yaitu pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam setengah ya. Ya, bisa? Bapak Ibu ya, atau ada yang mau ikut? Oke. Pagi, siang, malam. Aduh, salah. Belum fokus ya. Ya. Oke, belum fokus ya. Baik, coba lagi. Pagi, siang, sore, malam. Aduh, salah. Ya, lagi ya. Pagi, siang, malam, pagi. Ya, oke, udah fokus ya. Apa itu hubungan sosial? Hubungan sosial adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dan bekerja sama. Contohnya menolong teman, mendengarkan, belajar kelompok, dan meminta maaf. Nah, dari salah satu yang contoh ini, apakah anak-anak semuanya sudah menerapkan di dalam kelas? Misalnya menolong teman, ada yang sering menolong temannya? Sering. Apa contohnya? Mendengarkan. Kalian sudah mendengarkan ya, seperti ini. Saat Bapak menyampaikan materi, kalian mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Iya, Pak. Nah, yang ini yang terakhir, mungkin jarang terjadi. Meminta maaf bila salah. Kami nggak salah, kami minta maaf, Pak. Kenapa gitu? Karena kami PA.
jawab, nanti Bapak kasih hadiah. Ini siapa namanya? Safira. Oke, silakan berdiri. Ya. Kenapa Media? Tidak hargai Itu tadi ya, kita tadi saling menghargai. Ya, boleh? Hubungan sosial menurut saya itu adalah satu hubungan antara dua individu atau kelompok yang saling satu sama lain. Oke. Iya ya. Betul jawaban temannya? Salah. Kenapa Olin? Ini tadi ya, kita kenapa Bapak memberikan materi ini? Karena kalian ini kurangnya menghargai sama kita. Nah, jadi anak-anak, setelah Bapak sampaikan ini tadi, Bapak harap kalian bisa memahami. Kayak gitu ya, nah. Ini buat kalian. Tepuk tangan dulu untuk Safira. Selanjutnya, ciri-ciri dan pentingnya hubungan sosial yang baik. Ciri-cirinya saling menghargai, sopan, terbuka, dan saling membantu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi di slide yang sebelumnya, kita harus saling menghargai sesama teman dan guru atau orang yang lebih tua. Sopan, kita tidak mesti harus sopan kepada orang tua. Kita sesama teman harus juga saling sopan. Jadi supaya kita tidak ada tersinggung atau membuat terjadinya konflik. Nah, kenapa penting ini? Karena satu, kita membuat suasana sekolah nyaman. Jika kita tidak ada konflik di dalam ruangan, kita akan menjadi nyaman saat proses pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan semangat belajar. Seperti itu juga kita, jika tidak ada konflik sesama teman, kita bakal sangat percaya diri untuk belajar. Kita akan bersemangat kedatangan sekolah karena kenapa? Kita tidak ada musuh di dalam ruangan. Ketika kita ada musuh, pasti kita tidak senang untuk masuk dalam ruangan. Ya. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman. Nah, ini teman-teman, anak-anak semuanya, kita jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara teman sesama teman. Nah, jadi kita harus bisa memahami teman-teman semuanya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Mungkin di antara teman-teman ada yang cara ngomongnya ya maaf seperti anak-anak semuanya, mungkin dari anak-anak semuanya ada yang ngomongnya keras atau nadanya lebih tinggi. Jadi kita pahami karena kenapa? Kita harus tahu budayanya mungkin ngomongnya seperti ini dan ngomongnya budaya yang satu lagi itu lemah lembut. Nah, apa itu konflik dan penyebabnya? Konflik, perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara teman. Penyebabnya salah paham, iri hati, emosi, atau tidak mau mendengarkan pendapat teman, kurangnya komunikasi. Nah, dari 4 penyebab ini, apakah teman-teman, apakah anak-anak semuanya sering terjadi? Sering. Salah satunya yang di mana? Semuanya pernah terjadi ya, Bu? Ya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa. Selanjutnya, dampak dan cara menyelesaikan konflik. Nah, karena ini tadi penyebabnya tadi sudah terjadi dalam ruangan, kita harus tahu bagaimana cara kita mengatasi dan apa faktor terjadinya konflik itu. Dampak konflik, pertemanan
belajar terganggu. Nah, ketika terjadinya konflik, pertemanan kita itu akan terpisah. Mungkin ada kesalahpahaman tadi, kita yang menjadinya satu menjadi dua, atau yang jadi dua jadinya empat, kayak gitu. Jadi kita terpecah belah. Nah, kelas tidak nyaman. Kelas tidak nyaman. Kenapa suasananya tidak nyaman? Karena proses pembelajaran ini tadi tidak ada kekompakan di dalam ruangan dan belajar pun terganggu. Cara menyelesaikannya: tenangkan diri, dengarkan teman, bicara dengan baik, temukan solusi bersama, maafkan dan berdamai. Sampai di sini bisa dipahami? Nana? Aku bertanya, Pak, kalau teman saya kasih teman gimana Pak bisa ditenangin? Maksudnya teman-teman yang itu. Iya, jadi misalnya kan kata Bapak kita harus menenangkan teman kita kalau dia gitu. Terus dia terpukul Kak. Jadinya saya yang sedang keras. Jadi gimana Pak? Jadi saat dia emosi dia tantrum teman. Iya. Mungkin solusinya kita menyuruh dia untuk lebih tenang dulu. Kita menjauh terlebih dahulu. Saat dia sudah mulai tenang, baru kita dekati dan kita berbicara dengan Pak Mata dengan baik. Nah, nilai-nilai yang dipelajari dari kasus konflik. Yang pertama itu empati, memahami perasaan orang lain. Kita harus bisa memahami perasaan orang lain. Jangan menuruti ego kita sendiri, karena ini sangat penting untuk kita memahami perasaan orang lain supaya tidak ada kesalahpahaman. Yang kedua itu toleransi, menghargai perbedaan. Ya seperti Bapak jelaskan tadi, mungkin nada bicaranya ada yang tinggi dan ada yang rendah. Jadi kita harus bisa memberikan toleransi kepada orang yang berbeda budaya. Yang keempat itu mengakui kesalahan, tanggung jawab, maksudnya mengakui kesalahan. Nah, anak-anak, jika kalian merasa salah, jangan pernah tidak mau merasa bersalah. Karena dengan kalian mengaku merasa bersalah, kalian akan mendapatkan jalan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang terakhir, kerjasama, mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah konflik yang terjadi pada kalian. Nah, terakhir, refleksi dan pesan akhir. Bapak mau kalian pikirkan, tanyakan kepada diri kalian, apakah aku sudah menjadi teman yang baik? Sudah belum? Sudah Pak. Yang kedua, apa yang bisa aku ubah agar lebih menghargai teman? Ya, tapi kalian harus saling menghargai ya, apa yang Bapak sampaikan tadi. Ini pesan dari Bapak ya. Persahabatan akan kuat jika kita mau memahami dan memaafkan teman. Seperti yang Bapak ini jelaskan tadi, kita jika salah harus mengaku kalau misalnya kita salah dan meminta maaf kepada teman. Dan kita harus juga memahami sesama teman kita. Nah, materi yang Bapak sampaikan sudah selesai. Apa bisa dipahami ya Nana? Bisa. Oke, anak-anak semuanya, jika sudah paham materi yang Bapak sampaikan tadi, Bapak akan menunjukkan KKPD, di mana Bapak harap kalian bisa berdiskusi kepada teman-teman kalian. Jangan ada yang mengerjakan sendiri-sendiri. Ya. Nanti maju ke depan ya. Oke Pak. Saya mau Pak. Sendiri ya, Yang Pak. aja dapat dengan Bapak. Sendiri ya. Pak? Enggak, sengaja maju ya. Berkelompok ya. Semuanya maju. Ya Bapak.
Jadi anak-anak, ini ada sebuah kasusnya sesuai perintah yang ada di LKPD yang Bapak sampaikan tadi. Kalian boleh baca kasusnya dan kerjakan LKPD yang Bapak sampaikan tadi. Yang Bapak sampaikan tadi. Kenapa tidak jelas? Bapak boleh dibaca kepada Pak. Oke, baik. Nah, bacakan ya. Di kelas 7 SMP Negeri 2 Kusuma, guru memberi tugas kelompok membuat poster bersama bertema kebersihan sekolah. Kelompok Dita, Reno, Lani, dan Pacar sepakat untuk bekerja sama setelah pulang sekolah. Namun, saat hari yang dijanjikan tiba, hanya Dita dan Lani yang datang. Reno dan Pacar tidak muncul tanpa kabar. Keesokan harinya di kelas, Dita menegur mereka karena tidak datang. Reno merasa tersinggung dan malas membalas dengan nada tinggi. Aku juga sibuk, bukan cuma kamu. Pacar pun menampihi bahwa mereka tidak diberi kabar waktu dan tempat yang jelas. Akibatnya, mereka menyalahkan dan akhirnya tidak mau berbicara satu sama lain selama beberapa hari. Bisa dimengerti? Kalau proposal ini ada yang masuk? Siapa? Oke, anak-anak semuanya udah selesai? Udah kelompok 2 kan sama 1 belum. Sama kali. Hari Pak main HP Pak. Belum. Untuk jawab dikasihnya juga sih Bang jawab. Sudah? Sudah mau sampai mau maju? Itu ya. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan maju. Ada tempe, Pak. Dikasih tempe. Tapi boleh bertanya. Ayo, Pak. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Merabutakan. Ya, sudah. Ayo ini
pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari kasus konflik ini untuk membangun hubungan sosial yang lebih baik? Jawaban dari kelompok kami, pentingnya saling menghargai tanpa berprasangka buruk. Itulah jawaban dari diskusi dari kelompok 2. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan. Jika ada yang ingin ditambahkan, dapat ditambahkan. Terima kasih. Oke, anak-anak semuanya, itu jawaban dari kelompok 2. Apakah anak-anak semuanya ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 2? Apakah sama jawabannya? Sama Pak. Sama. Oke. Beri aplaus untuk kelompok 2. Dari kelompok jangan diri. Terima kasih Bang. Ya, kelompok terakhir ya. Jadi teman-teman kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan jawaban dari kami. Perkenalkan saya Jaja. Saya Siti. Saya Syafira Manisita. Kami punya pertanyaan tanpa PD dari Bapak Aldo. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hubungan sosial positif antara mahasiswa dan kelompok kami? Nah, hubungan yang saling menghargai, saling membantu satu sama lain, berteman tanpa diri dan tidak membedakan teman dan bisa dipercaya. Terus kita bercontoh apapun yang utama bisa konflik antar teman di sekolah. Tidak saling menghargai dan mengedit teman atau memiliki hubungan. Dalam kasus konflik yang lain batas, kelompok aja yang harusnya dimiliki oleh masing-masing pihak. Dari kasus konflik yang sudah kita bahas, sikap yang harus diberikan oleh masing-masing pihak itu adalah saling menghargai karena seharusnya datang dan saat itu pun harusnya bisa menerima pendapat teman. Yang selanjutnya, bagaimana kelompok kalian menyelesaikan konflik tersebut dengan cara dan lain kelompok kami menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang bisa dimengerti seperti menjadi tenang dan tidak menyalahkan nilai atau pelajaran apa yang harus kalian ambil dari proses konflik Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Semuanya. Apakah ada yang bertanya pada kelompok 1? Sama bagian. Oke. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, anak-anak semuanya, kalian sudah mengisi dari KPD yang Bapak berikan tadi. Jawaban kalian sudah benar semua. Selanjutnya, Bapak ada tugas lagi nih untuk kalian. Ini untuk individu ya. Untuk refleksi. Nah, boleh dibagi silakan. Ya. Ulang Pak. Ya. belum. Sampai dalamnya boleh. Nah, anak-anak semua itu dikumpulkan minggu depan, boleh lewat ke bapaknya ya, ke kelas kumpulkan ke bapak. Baik Pak. Nah, selanjutnya anak-anak, bapak mau siapa yang bisa menyimpulkan ini dan memberikan pesan-pesan untuk temannya supaya jangan sampai terjadi konflik di dalam ruangan. Ya, pada wali. Silakan. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini itu tentang hubungan sosial dan konflik, di mana hubungan sosial itu sangat penting yang terjadi di dalam kelas suatu sekolah, karena itu banyak sekali mengakibatkan dampak-dampak negatif. Dan kalau seandainya hubungan sosial kita itu baik ataupun kita tidak ada konflik, maka kita sekolah itu akan menjadi nyaman dan
tidak ada rasa tidak mau sekolah gitu. Dan pesan-pesan saya untuk teman-teman, marilah mulai detik ini, hari ini kita memperbaiki kesalahpahaman ataupun apa yang terjadi selama kita di kelas ini. Lanjut untuk Rena. Jadi kesimpulan kegiatan hari ini kita bahas mengenai hubungan sosial kita hubungan sosial dengan di sekitar kita. Aku juga memahami bahwasannya setiap orang itu kita lakukan harus kita budayanya masing-masing. Jadi tidak boleh tersinggung atau tersinggung hanya karena ekspresi wajah atau nada bicara dari teman kita. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi itu. Juga kita harus minta maaf apabila kita ada salah dan kemudian membangun hubungan dengan lingkungan kita. Ya, jelas sekali. Jadi anak-anak semuanya, kuncinya untuk membangun suasana kelas yang semangat supaya teman-teman anak-anak semuanya ini merasa nyaman dalam ruangan, itu adalah bekerja sama dan saling menghargai sesama teman, supaya tidak timbulnya konflik kesalahpahaman. Kepada Rena dan Olive, boleh diambil jawabannya? Oke. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi yang Bapak sampaikan hari ini. Karena tadi kita mengawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Pada tempatnya boleh dipimpin. Baik kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah menyimak materi Bapak. Bapak ucapkan semoga Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan semoga kalian tidak ada konflik dalam ruangan dan kalian tetap semangat dalam proses pembelajaran sampai kalian mencapai cita-cita